Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sukri di seri kuliah Sifat Optik Material. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Radar and Stealth Technology. Jadi Stealth Technology ini adalah teknologi siluman. Nanti kita bahas ya kenapa dia dibilang siluman gitu ya. Karena sebenarnya dia ada tapi nggak terlihat gitu intinya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengetahui prinsip suatu kerja, baik apapun itu ya, kita nggak bilang cuman di sifat optik atau apa. Jadi kita di setiap sesuatu ketika kita tahu prinsip kerjanya, maka kita tahu cara handlingnya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana. Sama ketika dia ada cause-nya, kita tahu antisipasinya apa gitu ya. Nah, radar sendiri merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging. Jadi dia radio, deteksi radio sama ranging ya. Nah, konsepnya ini di balik radar sini itu ditemukan atau di discover pada tahun 1923 yang dimana ini kira-kira ya dekat-dekat Perang Dunia Pertama ya. Nah, kemudian sistem ini di-invent atau dibuat pada tahun 1930. Konsepnya dari 1923, di-invent atau diciptakan di 1930. Nah, fungsi utama atau initial function atau adalah untuk to detect and determine the range to a target, untuk mendeteksi dan mendeterminasi atau menentukan jarak pada target gitu. Oke. Nah, sedangkan radar sendiri dari namanya juga radio ya. Jadi menggunakan radio waves atau gelombang radio, di mana radio waves ini dapat travel far. Nah, travel far itu maksudnya apa? Jadi dia memiliki kemampuan untuk apa ya namanya? Range-nya itu jauh dia. Nanti kita akan bahas kenapa dia bisa jauh. Nanti ada tipe-tipe gelombang radio juga. Nah, ini juga invisible pada penglihatan manusia dan mudah dideteksi ketika mereka faint. Faint itu adalah lemah gitu. Oke, lemah atau redup. Nah, itu bisalah kita ini. Nah, komponen utama dari sistem radar adalah yang pertama kita butuh namanya microwave transmitter. Nah, apa itu microwave transmitter? Adalah sebuah device elektronik yang berfungsi untuk mengenerate atau menghasilkan gelombang microwave elektromagnetik yang energi nanti ditransmisikan oleh radar. Itu satu. Yang kedua, microwave receiver. Jadi elektronik sama dia device elektronik untuk mendetek dari gelombang microwave tadi yang direfleksikan dari area yang di-image by the radar gitu ya. Jadi nanti kan misalnya kita kan ini misalnya ini dari antena ya. Jadi yang kedua tadi adalah tempat si microwave dan si receiver tadi berada gitu. Misalnya ini antena nih. Ini antena, inilah contohnya. Nih, antenanya ini. Nah, ketika dia mengenai si suatu benda objek tadi, misalnya kita asumsikan pesawat lah gitu kan. Nah, itu nanti ini yang mentransmisikan, itu namanya transmitter. Kemudian kan nanti ada yang dipantulkan kebalik kan. Ya, dipantulkan balik misalnya ke warna biru ya. Nah, yang warna biru ini namanya nanti yang menerima gelombang warna biru itu namanya receiver. Oke ya, tadi udah ya. Ada microwave transmitter, ada microwave receiver sama antena. Nah, antena radar ini adalah mengirimkan energi dari radio di mana akan direfleksikan kembali ketika mengenai sebuah objek. Nah, perhitungan waktu yang yang dibutuhkan untuk merefleksikan hingga dia diterima, dan dengan informasi itu kita dapat tahu nih seberapa jauh objek tersebut.
Misalnya kan kita pakai gelombang gelombang elektromagnetik, gelombang radio. Nah, kecepatannya sama kecepatan cahaya. Nah, kita akan tahu tuh nanti dia gelombangnya tadi balik yang dapat ditangkap si receiver kita berapa lama setelah dia dipantulkan gitu. Nah, jadi kita tahu nanti jarak objeknya. C sama dengan H per lambda. Lambda sama dengan H per C. Nah, gitu ya. Nah, itulah pokoknya nggak salah aku. Nah, pokoknya nanti pakai waktu ya. Jadi nanti ada waktunya seberapa lama bisa ditentukan. Ini adalah radar bands yang sering ditemukan atau kayak pengklasifikasiannya. Jadi pita dari radar itu ada disebut X, C, L, P. X itu 8 sampai 12 GHz, C itu 4 sampai 8 GHz, L itu 1 sampai 2 GHz, dan P itu 0,3 sampai 1 GHz. Jadi dia frekuensinya semakin lemah ya. Sehingga ketika kita konversi wavelength-nya, kalau dia si X tadi commonnya itu dia 3 cm, si C tadi 6 cm, L tadi 24 cm, P tadi 65 cm. Bayangkan aja 3 cm itu gede loh. 3 cm dibandingkan kalau kita berbicara visible light, kita ordenya itu 400 sampai 700 nanometer. Ini 3 cm, berapa kalinya coba? Bayangkan aja ini 65 cm gitu, satu bandnya gitu, wavelength-nya gitu. Makanya tadi dia dapat range, misalnya ini antenanya tadi kan, nah, dia dapat menjangkau area yang luas gitu. Makanya kita pakai si radar tadi, radio tadi. Nah, kemudian biasanya bodi pesawat yang logam tadi itu merupakan pengrefleksi atau material yang merefleksikan signal radar tadi itu dengan sangat baik gitu. Sehingga ini kita dapat dengan mudah menemukan dan men-tracking pesawat dengan equipment radar. Jadi it means ketika radar ini dipakai di di bandara, maka kita salah satu fungsinya kan kita nge-track dia sedang ada di mana, kemudian lalu lintasnya bagaimana, kemudian jaraknya bagaimana. Jadi kayak ya mengatur lalu lintas. Makanya kita harus memakai pada yang komersil itu pesawatnya yang merefleksikan dengan baik gitu ya si radarnya tadi. Nah, kemudian ada namanya stealth technology. Nah, di mana tujuan dari stealth technology ini adalah membuat pesawat tadi invisible atau tak terlihat oleh radar, seolah-olah dia nggak ada. Makanya disebut dia teknologi siluman. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tadi dia invisibility, tidak terlihat? Yang pertama, kita akan dapat membentuk airplane itu, pesawat tadi, shape-nya itu berbeda dengan pesawat komersil yang ada penumpangnya gitu. Kebayang nggak? Misalnya ini kan pesawat jet. Nah, kalau pesawat komersil kan dia lebih round, dia lebih bulat, badan lebih gede gitu kan. Nah, itu ya. Nah, tapi ini memiliki keterbatasan karena harus memikirkan aerodinamiknya bagaimana gitu kan. Nah, yang kedua adalah kita melapisi si material bodi pesawat kita tadi dengan material yang dapat mengabsorb radar. Mengabsorb radar. Nah, biasanya misalnya diabsorbnya ini misalnya diserap jadi panas. Tapi panas juga dapat dideteksi tuh sama si ininya, ada infrared juga kan, infrared detektor kan panas. Nah, ada lagi sistemnya untuk mengantisipasi itu pakai cooling. Nah, gitu. Jadi kayak saling di luar biasa saling melengkapi. Nah, itu tadi. Selain dibentuk, dia di cover. Setelah teknologi, kemudian pada pesawat perang, di mana dia memiliki kan dibuat itu flat surface, very sharp edge. Sengaja ya, kalau very sharp edge itu biar tadi ini dia datang, dia diteruskan, nggak diterima si transmitternya.
nggak diterima si receivernya gitu. Jadi dia dibalik di ini dia di apa namanya diteruskan tapi dibelokkan dia. Nah jadi nggak mengenai si receivernya. Nah kemudian dia flat surface. Kenapa? Ketika misalnya sesuatu ditembakin dari sini pasti dia misalnya ini kan, nah pasti dia ke sini gitu. Dia akan menjauhi si sudut awal datangnya gitu. Makanya tadi di very ini flat surface gitu. Now, when a radar signal hits a stealth plane, the signal reflect away at an angle. Surface and stealth can be treated by the absorbed energy. Tentu polimer pani. Ya gitu ya. Ini ada tadi. Jadi seolah-olah kalau misalnya si pesawat tadi pakai teknologi stealth ini, misalnya pada pesawat F117A dia terlihat seperti small bird dibandingkan sama airplane gitu. Nah, mungkin itu aja sih tadi pembahasan kita mengenai stealth teknologi ini. Jadi intinya itu kita tahu bagaimana caranya itu si radar itu berfungsi. Sebenarnya mirip-mirip yang udah kita pelajari juga. Misalnya teman-teman mendengarkan NDT gitu ya kan, udah tahu juga ada ada transmitter receiver. Tapi kalau ini pakai antena, kalau si itu tadi pakai probe gitu kan. Nah, mirip-mirip sebenarnya. Dan ini cuma memanfaatkan tapi cumanya kalau pakai hitung-hitungan mah luar biasa ya, sulit. Tapi ini sebenarnya cuma pakai konsep refleksi dong. Jadi kita transmisikan, ada mengenai objek, dipantulkan balik kena receiver, tahu kita objeknya berapa cepat, berapa jauh, sebesar apa gitu kan. Nah, kita pengen tadi kalau untuk perang atau apa, untuk spy, nah teknologinya itu perlu nih kita bikin anti radar. Nah, itulah kita bikin RAM tadi. Nah, jadi udah tahu kita ada anti radar, kita bikin lagi antinya radar. Bagaimana caranya? Itu teknologi udah ada di Jerman. Tapi di Indonesia mana mungkin ya, di Indonesia belum ada lah, masih ketinggalan jauh. Nah, tapi itu memang harus dikembangkan untuk sistem pertahanan Indonesia gitu. Mungkin itu aja kali ini, memang cukup singkat tapi sangat menarik ya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.